Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Laila Arfisa dengan NIM 203236164 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya di sini akan presentasi tentang modul ajar kurikulum Merdeka guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pembelajaran matematika SD atau MI dengan dosen pengampu Ibu Rizka Asabet Sila, MPD. Baik, modul ajar kurikulum Merdeka. Di sini ada tujuan modul ajar kurikulum Merdeka. Yang pertama, peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang dimodifikasi. Yang keempat, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Selanjutnya, mari menyimak bersama. Yang pertama, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran yang efektif? Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif? Yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa? Yang keempat, mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa? Yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa? Dan yang ketujuh, bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar? Selanjutnya, apa sih yang dimaksud modul ajar? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP. Namun, modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, alur penulisan modul ajar. Kurikulum operasional terdiri dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran merupakan jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Sedangkan alur tujuan pembelajaran merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis, maupun urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Itu merupakan alur penulisan modul ajar.
Nah, di sini ada contoh alur penyusunan modul ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama ada tujuan akhir. Tujuan akhir berisi tentang profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua ada output dari materi sebelumnya. Terdiri dari ATP yang berisi TP, konten inti, pemahaman bermakna, dan produk akhir. Yang kedua ada indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga rencana asesmen. Selanjutnya, elemen bahasa Indonesia meliputi menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan atau menulis. Kemudian komponen modul ajar lengkap. Komponen modul ajar lengkap terdiri dari 3. Yang pertama, komponen modul ajar, komponen detail modul ajar per pertemuan, dan lampiran. Komponen modul ajar berisi tentang fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Dan komponen detail modul ajar pertemuan berisi tentang bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator, keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, dan rencana kegiatan. Sedangkan lampiran berisi tentang lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lain yang relevan. Nah, struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang dibuat atau dimodifikasi. Guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Selanjutnya, komponen modul ajar. Yang pertama, ada informasi umum. Informasi umum ini terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Sedangkan yang kedua ada kompetensi inti. Kompetensi inti ini bertujuan berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial, refleksi, peserta didik, dan guru. Dan yang terakhir ada lampiran. Lampiran ini berisi tentang lembar kerja peserta didik, bahan ajar guru, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Selanjutnya ada komponen modul ajar wajib. Alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri. Pendidik dapat memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Secara umum, modul ajar memiliki 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen wajib. Kemudian ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama, menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua,
menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga ada proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik serta holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta dapat melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Yang pertama, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah? Dan yang keempat, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi? Kemudian ada contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lain yang relevan. Kemudian, paradigma asesmen yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen ada 5. Yang pertama, penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang kedua, terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Yang ketiga, keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Dan yang kelima, khusus SMK, terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen kerja, asesmen praktik kerja lapangan, uji kompetensi kejuruan, dan uji unit kompetensi. Kemudian asesmen awal pembelajaran. Nah, asesmen awal pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Yang kedua, pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan. Misalnya, pada awal tahun pelajaran, pada awal semester sebelum memulai satu lingkup materi atau dapat berupa satu atau beberapa TP atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Nah, yang ketiga, asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidikan memiliki kemampuan, dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Kemudian asesmen pembelajaran. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik
sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua, agar orang memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau variabel untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Kemudian, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informal dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, alur asesmen. 1. Menunjukkan tujuan pembelajaran sesuai alur perkembangan dimensi. Yang kedua, merancang indikator. Memastikan kedalaman tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid. Yang keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan yang ketujuh, menyusun raport. Nah, selanjutnya acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Yang pertama ada asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning. Asesmen as learning digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning. Asesmen for learning digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen formatif. Dan yang terakhir ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Assessment of learning digunakan untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, perbedaan asesmen as dan of learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri, self-assessment, dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis asesmen. Jenis-jenis asesmen dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, asesmen as. Asesmen as atau sebagai asesmen as sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen for atau untuk, yaitu asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang ketiga, asesmen of atau terhadap. Asesmen ini
sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif dapat dilakukan dengan cara diskusi kelas. Diskusi ini dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Belajar berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani berpendapat. Yang kedua dapat dilakukan dengan drama. Drama dapat melatih kepercayaan diri dan jiwa seni. Belajar bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Yang ketiga dapat dilakukan dengan cara presentasi. Nah, presentasi ini dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir, dan bernalar kritis. Yang keempat dapat dilakukan dengan cara produk. Nah, cara ini dapat mengembangkan kreativitas dan meningkatkan ketelitian serta jiwa seni. Yang terakhir dapat dilakukan dengan cara tes lisan. Tes lisan dapat meningkatkan kemampuan berbicara, mengkonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Kemudian pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Dilaksanakan dilaksanaan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Peserta didik pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, kinerja, produk, proyek, portofolio, maupun tes. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan pelaksanaan asesmen sumatif dapat dilakukan dengan memperhatikan hal berikut. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Pendidik dapat menggunakan berbagai bentuk seperti portofolio, performa, kinerja, produk, proyek, maupun tes. Nah, hasil asesmen sumatif dapat ditindaklanjuti dengan memberi umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, teman-teman, penting nih bagi para guru atau bagi calon guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Kemudian, pengembangan bahan ajar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Yang ketiga, kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Dan yang keempat, buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru diperbolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Nah, yang terakhir ada hal-hal yang harus diperhatikan saat akan membuat modul ajar, yaitu
menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Yang pertama, peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Yang kedua, peserta didik yang sudah siap belajar diberi kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Dan yang terakhir, peserta didik yang memiliki tingkat penugasan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dan menentang. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.